saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada ibu ya Bu, yaitu tentang manajemen diare. Nah, di sini mengapa kita melakukan pendidikan kesehatan tentang diare? Di sini dikarenakan anak ibu mengalami diare ya Bu. Jadi sangat penting sekali untuk melakukan pendidikan kesehatan tentang diare ini. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari diare. Diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih dari biasa, yaitu 3 kali atau lebih dalam sehari, yang mungkin dapat disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Nah, di sini diare itu yaitu kondisi di mana seseorang mengalami buang air besar lebih dari normal, yaitu normalnya buang air besar itu sehari 3 kali. Nah, untuk diare itu berarti melebihi dari 3 kali sehari ya Bu. Nah, dan juga diare itu yaitu seperti BAB yang encer atau cair, dan juga biasanya diare itu disertai dengan muntah-muntah ya Bu. Lalu kita masuk yang kedua, penyebab dari diare. Diare disebabkan oleh masuknya kuman ke dalam tubuh melalui perantara hewan. Kuman yang berada dalam makanan, air melalui tubuh, yaitu seperti tidak mencuci tangan sewaktu makan. Nah, adapun faktor yang menyebabkan dari diare yaitu yang pertama, efek samping obat-obatan tertentu, yang kedua, faktor malabsorpsi, yang ketiga, konsumsi alkohol, kopi dan yang berlebihan, yang keempat, faktor makanan. Faktor makanan ini yang seringkali bisa menyebabkan terjadinya diare. Di antaranya yaitu akibat dari makanan basi, beracun, terlalu banyak lemak, sayuran dimasak kurang matang. Lalu yang kelima, minum air tidak dimasak. Yang keenam, makanan jajanan yang tidak bersih. Lalu yang ketujuh, berak di sembarang tempat. Yang ke-8, makan dengan tangan kotor. Lalu yang ke-9, faktor psikologis. Psikologis ini ternyata juga berpengaruh ke dalam angka kejadian dari diare ya Bu. Di antara faktor psikologis yang mempengaruhi terjadinya yaitu adalah rasa takut, cemas, dan juga gelisah. Nah, di sini bahaya diare. Saat terjadi diare, feses yang dikeluarkan oleh penderita memiliki kandungan air yang sangat tinggi, yaitu sangat encer. Selain itu, frekuensi buang air besar pun meningkat secara drastis. Dalam sehari, penderita bisa kehilangan 5 liter cairan tubuh. Penderita juga dapat kehilangan zat mineral atau elektrolit yang terlarut dalam cairan tubuh, padahal bersama cairan tubuh. Elektrolit berperan dalam menjaga agar fungsi tubuh senantiasa normal. Nah, karena kehilangan cukup banyak cairan tubuh, penderita bisa mengalami dehidrasi. Dehidrasi berkelanjutan yang terjadi pada anak-anak atau balita dapat mengakibatkan kematian. Namun, pada orang dewasa, kematian akibat dehidrasi jarang ditemukan. Nah, jadi akibat dari atau bahayanya dari diare yaitu dehidrasi ya Bu, dimana dehidrasi itu berdasarkan dari penelitian banyak sekali diderita oleh anak-anak atau balita. Nah, dan juga itu dapat mengakibatkan kematian. Nah, tingkat dehidrasi dapat dilihat dari gejala-gejala yang menunjukkan hilangnya cairan tubuh. Pada tahap awal dehidrasi, penderita akan merasakan mulut kering dan rasa haus yang berlebihan. Adapun tanda-tanda dehidrasi selanjutnya tergantung pada tingkat dehidrasi yang dialami penderita ya Bu. Lalu kita masuk ke penanganan diare. Diare menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit, sehingga penderita harus diberi cairan sebanyak mungkin untuk mengganti cairan yang telah hilang. Nah, sebagai pertolongan pertama,
diberikan cairan rumah tangga seperti tajin, air sayur, air matang, teh. Di samping itu harus diberikan cairan elektrolit berupa oralit. Nah, oralit ini nanti akan diberikan dari pihak rumah sakit atau puskesmas, dan juga bisa dibeli di apotek terdekat ya Bu. Jika tidak ada oralit, bisa menggunakan larutan gula garam. Cara pembuatannya sebagai berikut, yaitu 1 sendok teh munjung gula pasir, seperempat sendok teh muntung garam dilarutkan dalam 1 gelas air matang. Nah, selanjutnya penderita diberi minum itu. Nah, untuk nutrisi bagi penderita diare, kondisi peristaltik usus yang tidak memungkinkan, maka perlu diberikan makanan yang lunak untuk membantu peristaltik usus. Bagi bayi yang menyusui, ASI tetap diberikan dan PASI diencerkan. Nah, diet BRAT adalah singkatan dari banana rice apple sauce and toast, pisang, nasi, saus apel, dan roti panggang. Makanan tersebut penting dikonsumsi terutama 24 jam pertama diare yang dapat membantu meningkatkan diare serta memberikan vitamin penting, mineral, dan karbohidrat yang mudah dicerna atau diserap. Nah, bisa disimpulkan makanan yang baik dikonsumsi saat diare antara lain yaitu pisang, beras, sereal, saus apel, teh, roti, dan jelly. Nah, yaitu yang lainnya juga seperti yogurt, kentang rebus, asupan cairan dan elektrolit, atau yang sudah saya sebutkan tadi oralit. Nah, untuk makanan yang dihindari yaitu makanan yang berlemak seperti gorengan dan makanan yang bersantan kental, susu, mentega, es krim, dan keju, minuman alkohol dan kafein, pemanis buatan, makanan yang menyebabkan gas berlebih yaitu seperti kubis atau kol, kacang-kacangan, brokoli, dan kembang kol. Nah, adapun pencegahan diare, yang pertama yaitu mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Yang kedua, menutup makanan dan minuman. Yang ketiga, mencuci buah atau sayuran sebelum dimakan atau dimasak. Selalu minum air yang dimasak, menjaga kebersihan lingkungan, rumah, aliran air, sampah dibuang pada tempat dan ditutup. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, lalu untuk teknik cuci tangan itu ada 6 langkah, yaitu yang pertama bisa saya ajarkan ya Bu. Ibu bisa lihat dulu saya. Yang pertama, pakai air yang mengalir ya Bu, yaitu tuangkan sabun. Lalu yang pertama seperti ini gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua seperti ini ya Bu, tangan ke atas punggung tangan. Lalu gerakan yang ketiga seperti ini. Gerakan yang keempat seperti ini ya Bu, kedua-duanya. Gerakan kelima seperti ini ya. Lalu gerakan yang keenam seperti ini. Setelah itu cuci di air yang mengalir ya Bu. Baik, kita bisa coba sama-sama ya Bu. Ya, dibasuh sedikit, terus tuangkan sabun secukupnya. Lalu yang pertama-tama seperti ini. Lalu gerakan yang pertama, tangan di atas punggung ya, sebelahnya lagi. Baik, yang ketiga di sela-sela jari ya. Selanjutnya ya seperti ini ya, sebelahnya lagi Bu ya. Lalu selanjutnya seperti ini, sebelahnya lagi seperti ini Bu ya.
Lalu yang terakhir kukunya ya di sini ya. Ini yaitu cuci tangan yang dianjurkan untuk sebelum dan setelah makan ya Bu. Baik, Ibu sudah bisa ya Bu melakukan cuci tangannya. Baik Bu, saya rasa sudah selesai ya Bu materi yang saya berikan kepada Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya ingin mengevaluasi tingkat pemahaman Ibu ya Bu tentang materi yang sudah saya berikan tadi. Baik, saya akan bertanya mengenai tentang pencegahan dari diare. Pencegahan dari diare apa saja Bu? Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Baik. Yang kedua, mencuci buahan atau sayuran yang mau kita masak atau yang kita makan. Iya. Yang ketiga, makan makanan yang sehat dan bergizi. Oh iya. Terus yang berikut lagi, menjaga kebersihan lingkungan maupun di dalam rumah. Iya, baik, tepat sekali ya Bu. Berarti sudah dapat disimpulkan bahwa Ibu sudah memahami tentang manajemen dari diare ya Bu. Iya. Baik, ini ada leaflet yang bisa dibaca untuk Ibu di rumah ya Bu, mengenai lebih lanjutnya tentang manajemen diare. Baik, saya rasa kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.